untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai muka 5 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya. Tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian.
kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Rakyat Pemuda Nusantara apa gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak 1. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak hidup dan indikasi kuat adanya kejahatan kemanusiaan dengan cara memanipulasi kebijakan untuk mengusir secara paksa masyarakat, juga petani. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Yang dikatakan Polri tidak bisa lagi dipercaya, pembohong ya. Pada akhirnya semua takdir final ya dari Allah melalui putusan para hakim ya. Nah, Allah Maha mengetahui rakyat butuh keadilan, kebahagiaan rakyat bangga dengan negaranya. Amin. Nah, mantap, tolong dengar ya suara dan hati nurani rakyat yang sudah tersiksa dan teraniaya dan tertipu dan dibohongi. Nah, RRT adalah pahlawan kebenarannya. Nah, yang dikatakannya, tuntut Jokowi, penjarakan, jangan sampai dia merasa kebal hukum. Nah, Jokowi hukum mati dengan termu-termunya juga. Ya, kepolisian yang ada dikasihan aja ya ke Jokowi. Kita NKRI bisa baru kepolisian yang lebih orisinil ya. Nah, ditertawakan sama negara lain. Ya, yang beginilah kalau orang bodoh jadi pemimpin. Nah, saya setuju ya dengan keputusan hakim mahkamah ya. Rakyat tolong diselesaikan polemik jasa palsunya Jokowi. Saya mohon sangat agar ditangkap gitu Jokowi dengan termu-termunya. Ya, teman-teman, dikatakan ya diikat di simpangan ya. Terus kalau rakyat yang lihat boleh lempar telur busuk atau tai kebo biar benar-benar kapok. Nah ya kalau sudah bukti jasanya palsu, berarti semua kebijakan bohong selama Jokowi menjabat presiden harus minta dikembalikan ke publik berupa uang. Masalah kriminalisasi harap dikembalikan dan Jokowi layak dihukum mati paling seindah selama hidupnya. Ya, untuk para penegak, takutlah kepada Tuhan ya. Jangan takut sama manusia siapapun itu ya. Karena akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat kelak, ingat itu. Nah ya, diarak wudho belejet biar manuknya dijilati para termu-termunya. Karena gerombolan pembohong itu udah nggak punya malunya. Nah, Indonesia dalam keadaan darurat hukumnya berkepanjangan yang ditinggalkan rejim Jokowi sama saat ini ya. Sejarah berulang 1965. Saat ini yang dihancurkan konstitusi dan korupsi. Coba saja saya lihat mengelabui
MPR RI melantik ya jadi presiden ke-7 ya. Institusi terkait wajib bertanggung jawab termasuk parpol pengusung ya. Era Pak Harto pasti sudah bersih-bersihnya bersih. Ya, Kapolri copot dengan tidak hormat ganti yang baru ya. Biar Jokowi bisa cepat dikandangkan, diselesaikan. Kalau Kapolrinya tidak disingkirkan, pasti susah masuk Jokowi CS ya. Nah, pengadilan rakyat yang harus mengadili kalau aparat hukum sudah tidak berpihak ya kepada rakyat. Adili Jokowi, raja pembohong dan penipu. Nah, Kapolri saja cium tangannya Jokowi. Kemungkinan Prabowo pun kalau ketemu Jokowi pasti cium tangan juga. Nah, takut kekuasaan demi pemimpinnya Mulyono. Ya, singkat prek. Punya pemimpin tidak pernah sekolah. Nah, adili si Jokowi, lengserkan si Gibran, ganti Sigit dan adili si Luhut. Semoga ini adalah menu dia nggak punya moral yang baik. Ya, 100% kami tidak percaya pada Kapolri, harus gak diganti ya. Nah, tegakkan hukum seadil-adilnya. Ini saatnya hancurnya kedoliman di muka bumi ini. Nah, kalau para penegak hukum tidak mau melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, maka alam nanti yang akan menghancurkan kedoliman itu. Nah, Polri sudah tidak ya ada di hati rakyat. Tunggu saja waktunya kalau Polri tidak cepat berbenah dan memperbaiki internal Polri itu. Ya, kami rakyat biasa ya, tetap bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Hanya hakim ya, seperti itu. Kalau diberi mendadak, rakyatlah yang memberi keputusan. Jokowi beserah antek-anteknya harus dipenjarakan. Bila perlu hukum mati. Ya, kau ingin sukses negeri ini. Acara untuk keluargaan semua penjabat tertinggi titipan Jokowi itu. Ya, gara-gara ijazah Jokowi, rakyat jadi terbelah. Saling makin, saling hujat. Ya, demikian, sudah saatnya ya rakyat Indonesia bersatu bersama menuju perubahan tegak hukum, tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum seberat-beratnya bagi para koruptor, wajib dimiskinkan. Untuk seluruh penjabat yang koruptor, hukum seberat-beratnya. Nah, sudah lama orang tidak percaya polisi ya, pembohong, pemeras, pembunuh, koruptor ya itu. Nah, yang bikin berbelit-belit itu karena banyak duet buat nyuapkan ya. Perusak, pengkhianat bangsa ini termasuk ya. Jokowi harus diadili seadil-adilnya. Termul wajib bonyok ya, apapun perkataannya. Karena Termul sudah membela Jokowi secara membabi buta. Nah, jika dalam kasus ijazah Jokowi ya memiliki akal yang waras, mungkin saja kasus ini telah tuntas. Nah, Jokowi dan kroni-kroninya, polisi dan penegak hukum yang membela juga dipenjarakan ya. Nah, mantap hakim rakyat dan Pak Presiden perintahkan terus dipenjarakan rakyat. Rakyat mendukung Bapak. Nah, para hakim mari jujur, berani dan yakin ya ada hisab di kehidupan berikutnya. Ya, senang mendengar ijazahnya memang palsu. Jelas. Selanjutnya, terapkan hukumannya ya. Dinastinya tidak boleh ikut pemilu.
tidak boleh jadi penjabat, apalagi jadi wapres, apalagi presiden, sita hartanya. Salam dari NKRI, harga mati kita.